guys, balik lagi di Bincang Bisnis. Kenalin, aku Siti Rahayu. Aku India Nandira. Aku Tazkia Widahatul Rahma. Aku Indi Wetani. Aku Yulia Melawati. Jadi kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kirim kemarin. Nah, kita udah ambil 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama ada, jadi gimana nih di podcast ini kalian mau ngapain? Nah, Tazkia yang jawab. Jadi di podcast ini kita akan membahas mengenai UMKM, di mana kita tuh ditugaskan untuk mencari UMKM dengan salah satu syarat atau kriterianya yaitu UMKM dalam bentuk CV atau PT, yaitu dengan maksimal modal 10 miliar. Nah, kita jawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, coba jelasin dong identitas perusahaannya. Tazkia lagi. Dari hasil wawancara, kita menemukan UMKM dalam bentuk CV kan. Nah, CV ini bernama CV Wirya Indah Nugraha. Sebuah perusahaan yang berlokasi di Jalan Sayuran nomor 17, yang tepatnya itu di Kabupaten Bandung. Perusahaan ini itu berfokus di bidang distribusi, yang mana distribusi dari sebuah perusahaan yaitu perusahaan Tako. Lalu untuk sistem manajemennya itu di mana sistem distribusi di perusahaan ini menggunakan model dari pusat ke distributor. Pusat produksi mengirimkan produk secara langsung ke distributor seperti CV ini. Lalu distributor bertanggung jawab untuk mendistribusikan produknya ke retail-retail atau toko-toko yang di daerah Bandung. Lalu setelah produk sampai di distribusi CV Wirya Indah Nugraha ini, akan didistribusikan produk tersebut ke toko-toko retail atau mitra yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Dalam mendistribusikan produknya ke toko-toko retail, perusahaan ini memiliki strategi khusus nih, yaitu di mana pimpinan turun langsung ke lapangan untuk memperkenalkan diri sebagai distributor baru dan berkomunikasi dengan orang retail. Strategi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan mitra dan juga untuk menerima langsung keluhan dari mitra supaya bisa langsung memutuskan apa sih yang harus dilakukan gitu. Oke, jadi itu tuh di CV Wirya Indah Nugraha yang ada di Bandung. Lanjut pertanyaan ketiga. Boleh dijelasin hasil wawancara dengan perusahaan? Sekarang akan dijelasin sama Yulia. Jadi di CV Wirya Indah Nugraha ini budaya kerjanya tuh masuk di client culture alias budaya kekeluargaan. Nah, kerjasama dan komunikasi di sana tuh santai tapi tetap proporsional. Nah, kebanyakan mayoritas di sana itu karyawannya tuh Gen Z, tapi ada juga yang lebih tua dari mereka. Nah, untuk perusahaan tetap tegas soal disiplin tanpa pandang umur. Kalau ada yang salah tetap ditegur langsung supaya adil dan transparan. Interaksi antar karyawan juga memang ada tantangan, terutama beda generasi nih, tapi selalu diingatkan untuk saling menghormati dan jaga suasana kerja yang nyaman. Nah, mereka juga punya sistem kerja yang jelas, jadi kayak masa percobaan 3 bulan pertama buat karyawan baru. Jika karyawan lolos dalam penilaian kinerjanya, maka pemimpin akan dilanjutkan kontrak dan penyesuaian gaji. Sementara yang kurang mampu beradaptasi tidak melanjutkan kontrak kerja tapi udah aja gitu. Nah, untuk jam kerjanya pun diatur rapi, bagian gudang masuk ke jam 7.30 sampai jam 16.30, sedangkan untuk admin atau kantor pada jam 8 sampai jam 5 sore sesuai dengan peraturan kerja karyawan, dan juga menghitung lembur secara transparan, yaitu dihitung per jam setelah waktu kerja selesai. Nah, sayangnya di sini tuh apa sih, teknologi perusahaan masih kurang maksimal, belum ada website resmi, masih mengandalkan promosi tatap muka yang terbatas jangkauannya. Jadi intinya di sini budaya kerjanya kekeluargaan tapi tetap disiplin dan proporsional dengan penggunaan teknologi yang belum maksimal. Segitu mungkin ya. Oke, jadi gitu teman-teman, pentingnya budaya perusahaan di sebuah perusahaan. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat.
Mengenai teori dan hasil wawancara yang didapatkan, bagaimana nih hasil analisis kaitannya dengan budaya perusahaan. Jadi ini biar aku yang jelasin. Jadi CV Wirya Indah Nugraha tuh fokus di distribusi. Nah, mereka tuh nggak bikin produk sendiri, jadi sebenarnya itu cerminan konsep ekonomi yang namanya keunggulan komparatif, di mana kita itu ngelakuin hal yang paling efisien dan bikin biaya lebih rendah. Jadi mereka lebih jago dan fokus ngatur distribusi supaya produk Tako tuh yang mereka jual tuh bisa sampai ke pasar lokal dengan lancar. Nah, terus kalau dilihat dari teori HO yang dijelasin Ibu, distribusi yang mereka jalanin itu juga memanfaatkan sumber daya yang paling mereka punya, misalnya tenaga kerja, terus sama jaringan distribusi. Nah, jadi mereka tuh pakai sumber daya yang ada sebaik-baiknya. Jadi untuk mendukung bisnisnya gitu. Nah, intinya mereka tuh nggak nyoba ngelakuin semua, tapi fokus di bagian yang mereka memang paham dan kuasai supaya semuanya berjalan lancar. Lanjut akan dijelaskan sama Windy. Oke, nah jadi di CV Wirya Indah Nugraha ini itu juga punya cara kerja yang nyambung banget nih sama nilai-nilai ekonomi dan budaya di Indonesia, kayak misalnya gotong royong dan kekeluargaan. Nah, mereka juga kerja bareng-bareng, saling bantu, dan pimpinannya juga nih yang turun langsung ke lapangan untuk jalin kepercayaan sama mitra toko. Jadi kekeluargaan ini tuh nggak cuma di dalam perusahaan aja, tapi di luar perusahaan juga. Oke, nah di sini kalau misalnya perusahaan dalam soal sumber daya manusia, mereka juga menerapkan aturan yang adil gitu ya, menerapkan aturan adil dan jelas. Ada karyawan dari berbagai generasi yang tadi disebutkan Yulia, ada masa percobaan yaitu selama 3 bulan. Nah, jam kerja dan lemburnya itu diatur dengan transparan sesuai aturan ketenaga kerjaan di Indonesia. Semua ini bikin suasana kerja adil dan hubungan antar karyawan itu makin kompak gitu ya, saling kekeluargaan gitu. Nah, yang penting banget nih supaya mereka tetap kuat bersaing di pasar gitu, seperti itu. Selain itu juga mereka menjalankan atau jelasin job desk dengan jelas, misalnya yang urus gudang beda sama yang urus administrasi. Nah, seperti itu ya. Ini nunjukin profesionalisme dan mereka juga peka sama tantangan komunikasi antar generasi, tapi tetap jaga suasana kerja yang serius dan enak. Nah, jadi intinya mereka itu pinter gitu ya nyesuaiin budaya dan aturan sambil terus jaga kekompakan internal, seperti itu mungkin. Nah, jadi itu jawaban buat pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kasih buat kita. Terima kasih buat pertanyaannya. Sampai ketemu lagi di Bye-bye.